Segmen terakhir dalam energi, sumber daya alam dan lingkungan adalah perubahan iklim global. Perubahan iklim global merupakan isu penting yang harus diketahui oleh setiap orang untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Pertanyaan yang diajukan, apakah aktivitas manusia mempengaruhi perubahan iklim global? Dalam sistem iklim global, ada dua aktivitas manusia yang dapat mempengaruhi perubahan iklim, yaitu aktivitas dalam perkotaan dan aktivitas yang berkaitan dengan pembakaran hutan. Sejarah perubahan iklim dunia berdasarkan skala waktu geologi memperlihatkan sejak 60 juta tahun yang lalu, iklim di bumi saat ini mengalami perubahan dari iklim yang panas menuju iklim yang jauh lebih dingin, atau perubahan dari greenhouse menjadi icehouse dalam skala jutaan tahun. Tapi berdasarkan data CO2 telah terjadi kenaikan signifikan pada skala waktu 100 tahun. Grafik di bawah ini memperlihatkan komposisi CO2 dalam part per million dan tahun dari 400.000 tahun yang lalu sampai dengan hari ini, yaitu 2015. Terlihat bahwa dalam skala waktu 650.000 tahun telah terjadi perubahan CO2 turun naik, tetapi tidak pernah melebihi angka 300 ppm. Kenaikan signifikan terjadi sejak tahun 1950 sampai tahun 2015. Komposisi CO2 di atmosfer meningkat dan mencapai angka 400 ppm. Penambahan komposisi CO2 di atmosfer akan meningkatkan temperatur secara global. Data menunjukkan bahwa sejak 1951 sampai 1980 terjadi peningkatan temperatur bumi. Hal ini dapat menyebabkan es di kutub akan mencair. Grafik ini memperlihatkan perubahan temperatur global yang diakibatkan oleh kegiatan manusia. Hasil observasi memperlihatkan kenaikan signifikan terjadi akibat kegiatan manusia pada tahun 1980 dan terus meningkat sampai hari ini. Akibat kenaikan temperatur global, es di kutub selatan maupun kutub utara mencair. Hal ini sudah terjadi sejak 1980 hingga sekarang. Akibat dari pencairan es yang signifikan, akan terjadi kenaikan muka air laut. Beberapa skenario menunjukkan bahwa jika angka terkecil kita gunakan, dalam skala waktu 100 tahun, sejak tahun 2000 sampai dengan 2100, muka air laut akan meningkat 0,2 meter. Tetapi, jika kita tidak melakukan apa-apa, skenario terburuk akan terjadi peningkatan muka air laut sampai dengan 2 meter. Jika skenario maksimum terjadi, akan terjadi perubahan secara global dalam ekosistem laut maupun ekosistem darat, sehingga diperlukan sebuah global policy yang berkaitan dengan pengurangan emisi karbon.
Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan dan menggunakan secara global renewable energy.